Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video misi Erick Thohir di balik penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Melalui akun resmi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar. Meskipun begitu, sampai detik ini segala sentimen buruk kepadanya masih saja terus berdatangan. Kebanyakan dari mereka merasa kalau Kluivert tidak akan becus memimpin Timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini, ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A untuk pulang membela Indonesia. Dengan reputasi serta nama besar yang dimiliki sebagai legenda sepak bola Belanda hingga dunia, Kluivert ibarat magnet bagi para pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik gabung Timnas Indonesia. Dan kini udah muncul dua nama pemain grade A yang diketahui merasa tergugah setelah tahu Indonesia akan dilatih Kluivert serta dua asistennya yang tak kalah secara reputasi di sepak bola Belanda. Nah, diketahui tujuan lain lagi adalah bukan sekedar kepentingan Piala Dunia semata, namun ada hal-hal yang lebih dari ini, terutama untuk menciptakan konsistensi di kemudian hari. Meskipun sentimen negatif dari beberapa publik tanah air, bagaimanapun kita harus tetap mengambil sisi positif dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Sebab seburuk-buruknya ia di mata beberapa fans Timnas, ia tetaplah seorang legenda sepak bola yang namanya harum di kancah internasional. Dan mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan dilatih oleh sosok pria yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, Eredivisie, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Memang dari CV melatihnya, Kluivert gak mentereng, tapi soal nama besar itu adalah fakta yang gak terbantahkan, kan gitu. Ya, perihal taktik, mungkin Kluivert terkesan akan biasa aja. Tapi jangan lupa, sepak bola tak melulu soal itu, sebab sosok yang bisa memegang ruang ganti itu juga menjadi salah satu bagian terpenting. Banyak kok contohnya pelatih yang jago secara taktik, tapi gagal gara-gara nggak bisa megang ruang ganti. Graham Potter di Chelsea, Ralf Rangnick dan Ten Hag di MU adalah beberapa contohnya. Lalu pelatih yang dari sisi taktik dan pengalaman mungkin terkesan biasa aja, tapi jago soal memegang kendali ruang ganti. Ya, contoh paling bagus, Zidane saat di Real Madrid. Lagi pula, soal urusan taktik yang jago, Kluivert akan dibantu dua asistennya, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzar. Nah, khusus Pastoor, selain jago soal taktik, ia juga dikenal sebagai salah satu pandit bola terbaik di Belanda. Hal ini dikarenakan analisisnya di setiap stasiun TV atau media besar Belanda selalu relate. Yang mana dengan kata lain berjalan sesuai dengan analisisnya yang dinilai paling kreatif. Bahkan legenda Belanda lainnya, yaitu Ruud Gullit, dinilai oleh netizen Belanda bahwa analisisnya jauh di bawah Alex Pastoor karena analisisnya tidak berjalan relate dengan pertandingan yang dia bahas. Intinya komponen Kluivert, Pastoor, dan Lanzar Mimin rasa akan menjadi hal yang menarik untuk Timnas Indonesia. Yap, soal penunjukan Kluivert setelah coba untuk ditelaah lebih dalam, memang sepertinya PSSI punya misi lain dalam hal ini. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, udah ada impact positif yang terjadi dari penunjukan pria 48 tahun tersebut sebagai pelatih. Di mana satu persatu para pemain grade A yang semula masih ragu kini pelan-pelan mulai tergugah. Seperti contohnya Jairo yang menyatakan jauh lebih siap untuk bisa membela Timnas Indonesia. Lebih lanjut, adapun pemain seperti Ian Maatsen serta Miliano Jonathan kemungkinan juga akan tergugah dengan penunjukan Kluivert. Untuk Maatsen, ia yang selama ini masih dianggap sebelah mata oleh Ronald Koeman sangat bisa dan terbuka untuk membela Indonesia. Karena dengan komposisi skuad Timnas Indonesia yang sekarang, peluang itu nyata adanya. Pun begitu dengan Miliano. Meskipun ia mengatakan baru akan memutuskan semuanya di akhir musim, tapi siapa yang tahu kalau ia seketika berubah pikiran. Perkara melihat potensi dan ambisi dari PSSI yang benar-benar ingin next level, lagi pula, ini bukan soal urusan Piala Dunia semata, sebab lebih dari itu, ini urusan membentuk komponen Timnas Indonesia yang siap bersaing di level tertinggi secara konsisten, serta mematik dan memacu pengembangan dalam negeri, agar pemain-pemain yang ada sekarang punya standar tinggi dan kemampuan lebih untuk abroad jika ingin bersaing untuk masuk Timnas Indonesia. Kembali lagi, standar minimalnya bisa kayak Jepang yang konsisten bersaing di level dunia.
Dan bisa saja, Ronald Koeman sekarang beneran was-was banget karena dia juga tahu siapa Kluivert, siapa Alex Pastoor, dan Danny Lanza. Jadi ini bukan soal pemain-pemain grade A aja yang bisa berpotensi mengurangi kolam pemain timnas Belanda, tapi juga udah ke pemain-pemain muda potensial. Yap, terlepas dari apapun, dengan adanya secuil harapan ini, setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada sosok Kluivert. Dia memang punya banyak kekurangan, namun suka tak suka, faktanya ia udah diberikan amanah oleh PSSI untuk jadi nahkoda timnas Garuda untuk menuju World Cup 2026. Mimin pribadi memang sedih STY dipecat. Tapi apakah hanya karena itu Mimin akan berhenti dukung timnas Indonesia? Kan ya enggak juga. Karena sekali lagi, pelatih pemain datang dan pergi, tapi timnas itu selamanya. Ingat, kita dukung timnas bukan karena siapa pelatihnya, siapa pemainnya, dan siapa ketua federasinya. Betul, mereka adalah komponen penting dalam internal. Tapi bagaimanapun, kita mencintai timnas karena itu adalah kebanggaan negara. Siapapun mereka, jika udah berjuang atas nama merah putih, wajib kita dukung. Gak usah nyerang-nyerang IG pelatih apalagi pemain. Karena itu akan semakin membuktikan kalau IQ orang Indonesia emang rata-ratanya 78. Toh mau nyerang kayak gimana pun, mereka tetap makan enak, tidur nyenyak. Lah kalian, udah rugi waktu, rugi pikiran, perasaan, dan apesnya kena pidana, nangis minta maaf. So sekali lagi dukung aja. Kalau bagus ya puji, kalau jelek ya kritik sesuai porsi bahasa sepak bola. Kan gitu. Karena semua ingin timnas Indonesia bisa bersaing maju di level tertinggi. Oke, kita Garuda.